ingin mengajak, kita lakukan melalui komunikasi dengan kader-kader, bukan hanya Nasdem ya, koalisi perubahan, ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung di koalisi perubahan, untuk mendukung koalisi perubahan. Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Prosesnya sudah berjalan, pada waktunya nanti akan diumumkan. Yang jelas bukan sore ini pengumumannya, saya ya. Pokoknya udah ada, tapi nanti pada waktunya diumumin. Kesamaan tentang visi kita, bahwa kita ingin perubahan untuk keadilan itu membereskan permasalahan-permasalahan yang masih sekarang belum tuntas. Yang menurut Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, ini adalah satu-satunya nama yang sekarang sudah diusulkan oleh tim 8 dan sudah dikantongi oleh Anies Baswedan, dibawa ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kita nggak tahu apakah ke Madinah atau tidak Anies Baswedan, tapi masa tidak ke Madinah, karena Madinah ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin setelah prosesi ibadah haji selesai ke Madinah dan kemudian kembali, karena pakai Saudi Airlines ya. Saudi Airlines itu ciri-cirinya ya, kalau diundang dari dari kerajaan Arab Saudi menggunakan Saudi Airlines pastinya. Terkait calon wakil presiden pendamping Mas Anies sudah diatur dalam piagam kerjasama 3 partai. Mas Anies diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memilih calon pendamping yang paling pas sesuai dengan 5 kriteria yang telah ditetapkan: berkontribusi secara elektoral, penguatan koalisi, pada berjalannya pemerintahan ke depan, serta memiliki visi yang sama, visi perubahan dan perbaikan, serta ada visi untuk menjadi ditunggal pada pemerintahan ke depan. Nah, ini ada versi Gus Coy dan versi Demokrat. Menurut Gus Coy, nama ini adalah nama yang disebutkan sendiri oleh Demokrat, oleh Andi Arief sebagai Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Selain mengusulkan AHY, mengusulkan juga nama Yeni Wahid. Tapi kata Demokrat, kata Lakumani, Kamhar Lakumani, itu sih omongan dari Gus Coy sendiri soal Yeni Wahid. Karena Gus Coy kan berakar di NU, tentu dia punya subjektivitas untuk menaikkan NU sebagai calon wakil presiden Anies Rashid Baswedan. Karena garis NU kan sesungguhnya tidak ke Anies Baswedan, tapi ini NU yang pro Anies, yaitu salah satunya Gus Coy. Ini yang menjadi koridor dan menjadi acuan dalam menentukan cawapresnya. Terkait nama-nama, saya kira Pak Sudirman Said sebelumnya sudah menyampaikan bahwa sudah mengerucut pada satu nama. Kita hormati itu, kita tunggu waktu yang tepat untuk dideklarasikan. Jadi jangan sampai ada yang terus menjadikan ini sebagai tokoh kelontong, dijajakan ke tiap orang yang diketemukan atau ditemui selalu diberikan penawaran sebagai cawapres. Saya kira tentang cawapres ini sudah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk dideklarasikan. Harapannya kita semua, Mas Anies tidak di Indonesia, tetapi tetap proses nih dalam konteks persiapan konsolidasi di masing-masing partai untuk kemudian nanti disinergikan. Ketika Mas Anies kembali dari Tanah Suci, ini akan bisa menjadi semakin optimal. Jadi tidak ada proses yang berhenti. Ya, memang ada beberapa petinggi yang juga ikut pergi haji misalnya di 3 partai ini, tapi kan tetap ada roda organisasi yang terus berjalan, bukan hanya pileg tetapi juga persiapan terkait dengan pilpres untuk memenangkan Mas Anies Baswedan gitu. Dan kalau misalnya dikatakan bahwa kenapa tidak ada teman-teman partai lain? Ya tadi sudah disampaikan, di masing-masing partai sudah berpamitan. Di tim 8 pun Mas Anies sudah bertemu gitu. Ya, sebelum berangkat haji ini sudah bertemu, sudah rapat, sudah diskusi, sudah ada arahan-arahan dan sudah jelas gitu arah apa langkah-langkah yang akan kita tetap lakukan selama Mas Anies sedang menunaikan ibadah haji nanti gitu. Kira-kira seperti itu. Pasangan Anies Yeni Wahid diprediksi beri efek kejut di Pilpres 2024. Dikutip dari jpnn.com Jakarta.
Putri dari Presiden keempat RI Yai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Zanuba Arifah Hafsah alias Yeni Wahid kembali muncul di bursa calon wakil presiden Cawapres Anies Baswedan. Peneliti senior Surabaya Survey Center SSC Surakim Abdussalam mengatakan, masuknya nama Yeni Wahid dalam bursa calon wakil presiden akan membawa efek kejut pada kemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut Surakim, Yeni dapat mengisi kelemahan Anies Baswedan, terutama di wilayah Jawa Timur yang notabene merupakan basis massa Islam tradisional yang dipresentasikan Nahdlatul Ulama NU. Oleh karena itu, kehadiran Yeni Wahid mampu menarik dukungan warga Nahdliyin maupun Gus Durian. Dengan demikian, posisi Anies Yeni akan menjadikan pasangan yang lebih kompetitif pada Pilpres 2024. Sejauh ini, memang nama Mbak Yeni berada di peringkat tengah, tetapi ceruk Mbak Yeni ceruk milenial, Nahdliyin dan Gen Gus Dur, ujar Surakim, Kamis 29 Juni 2023. Surakim yang juga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Trunojoyo Madura itu menambahkan, Anies membutuhkan sosok yang kuat mengisi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, dia menyebut sosok tersebut harus dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU. Surakim memandang sosok dari Jawa Timur yang berlatar NU itu nantinya bisa membantu Anies Baswedan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan, kata dia, Anies Baswedan bisa fokus memperkuat basis pemilihnya di wilayah lain. Jika dilihat dari faktor itu, mungkin bisa jadi Mbak Yeni lebih kompetitif, bisa menjadi alternatif karena kan sejauh ini dia relatif independen. Tokoh independen yang mungkin bisa komunikasi dengan lintas partai termasuk mungkin untuk bisa diterima oleh koalisi, paparnya. Dia mengakui agak sulit mencari tokoh yang betul-betul sempurna untuk mematuhi persyarat menjadi calon wakil presiden. Namun masuknya Mbak Yeni menurut saya kejutan, imbuhnya. Surakim menilai memasangkan Yeni dengan Anies merupakan sebuah terobosan bagus. Pasalnya, selain sebagai tokoh NU, Yeni juga dinilai sebagai tokoh politik muda yang dekat dengan milenial. Mbak Yeni itu kan tokoh politik milenial muda. Ini sebuah terobosan karena yang disasarkan pemilih mudanya itu. Dan saya kira Mbak Yeni kompetitif di segmen suara itu, katanya. Lebih lanjut, Surakim menyebut Yeni Wahid dapat menjadi calon wakil presiden berlatar belakang tokoh perempuan NU dan berpotensi mampu menggait suara dari kalangan perempuan. Saya kira tambahan kelebihan Yeni itu bisa mewakili suara perempuan dari kalangan Nahdliyin. Calon dari kalangan perempuan yang potensial sejauh ini antara Bu Hovifah dan Mbak Yeni, pungkas Surakim.